Good morning, everyone. Before we start our presentation, let us introduce our group. We are from second group, and my name is Nususi Rahmanandani. My name is Angela Sintiaduman. My name is Johanna Bell. And my name is Adriana Prajo Gugu. Well, today I'm going to share you about Six Sigma. I will begin to share the first slide about latar belakang. Globalisasi dan kemudahan akses terhadap informasi, perkembangan produk dan jasa yang pesat telah mengubah bagaimana pelanggan bertransaksi dengan perusahaan. Buat kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Supaya mencari cara baru untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oleh sebab itu diperlukan adanya strategi bisnis yang handal yang dilandasi filosofi dasar manajemen yang kokoh untuk menciptakan nilai atau value kepada pelanggan. Untuk mendapatkan kualitas produksi yang dapat bersaing, dibutuhkan metode pengendalian kualitas produk yang berkesinambungan. Ada beberapa konsep metode pengendalian kualitas produk. Di antaranya ada TQM atau Total Quality Management, dan yang kedua ada SPC, Statistical Process Control, dan yang terakhir ada Six Sigma. Aplikasi Six Sigma ini berfokus pada meminimalisir cacat dan variasi. Dimulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur kritis kepada kualitas atau biasa disebut critical to quality. Nah, langkah untuk mengurangi cacat dan variasi dilakukan secara sistematis dengan yang pertama mengidentifikasi atau define, mengukur atau measure, yang ketiga menganalisa atau analyze, yang keempat memperbaiki atau improve, dan yang kelima mengendalikan atau kontrol. Nah, metode tadi disebut dengan metode DMAIC method. Let's move on to the next slide. Pengertian dari Six Sigma. Six Sigma adalah strategi, disiplin ilmu dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Six Sigma terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, disebut disiplin karena mengikuti metode formal yaitu DMAIC tadi, dan dikatakan alat karena digunakan bersama dengan yang lainnya seperti Pareto chart atau diagram Pareto dan histogram. Intinya Six Sigma ini dapat meningkatkan kualitas produk dan kinerja bisnis. Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja sistem industri tentang bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antar pemasok dan pelanggan. Next. Six Sigma mempunyai arti penting. Yang pertama, Six Sigma sebagai filosofi manajemen dan Six Sigma sebagai sistem pengukuran. Six Sigma sebagai filosofi manajemen adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota perusahaan yang menjadi budaya dan sesuai dengan visi misi perusahaannya. Tujuannya nanti untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memuaskan keinginan pelanggan. Nah, yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang kedua, Six Sigma sebagai sistem pengukuran, yaitu untuk mendistribusi atau menyebarkan variasi dari rata-rata suatu proses satu prosedur. Six Sigma diterapkan untuk memperkecil variasi atau sigma. Nah, Six Sigma ini sebagai alat pengukuran yang nantinya akan menggunakan DPMO atau Defect per Million Opportunities. DPMO ini adalah satuan yang baik untuk mencari kualitas produk atau prosesnya. Okay, for the next slide, let's move on to Angela Sintiaduman. Well, thank you. Terus yang berikutnya karakteristik Six Sigma. Yang pertama, kelangsungan dalam perusahaan bergantung kepada kemajuan bisnis. Nah, di sini kelangsungan dalam perusahaan bergantung kepada kemajuan bisnis itu berarti kemajuan bisnis itu tergantung dari perusahaan. Kalau misalnya perusahaan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah diharapkan, berarti kemajuan bisnis tersebut tidak akan berjalan. Begitupun sebaliknya, apabila kemajuan bisnis tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti perusahaan tersebut pasti akan menurun. Terus yang kedua, perusahaan akan terus bertambah besar berdasarkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini perusahaan akan terus bertambah, yaitu artinya contohnya, kalau misalnya kita buat bisnis atau buat suatu
tersebut penjualan barang, kalau misalnya barang tersebut atau produk tersebut tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, berarti otomatis produk tersebut tidak akan laku. Terus yang ketiga, kepuasan pelanggan ditentukan oleh 3 hal: quality, price, dan delivery. Terus yang ketiga, quality, price, dan delivery dikontrol oleh proses sapability. Terus yang keempat, proses sapability tergantung dari variasi yang ada. Terus yang terakhir, variasi proses dapat menentukan kenaikan different cost dan cycle time. Next. Keunggulan Six Sigma. Yang pertama, keunggulan cost of loss, perbaikan kualitas dan servis produk, serta kepuasan konsumen terjamin dengan Six Sigma. Yang kedua, dapat mengurangi secondary proses atau reward dan klaim secara menyeluruh. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan data dan tidak hanya berdasarkan praduga saja, yaitu dengan bukti nyata. Di sini berarti harus berdasarkan data, tidak hanya tidak hanya berbicara, tetapi harus dengan berkas atau data yang faktual. Terus yang berikut, dapat diterapkan dalam segala bidang, baik bidang industri maupun bidang finansial. Terus yang berikut, fokus terhadap 3P, product, process, people. Yang berikut, sangat berdampak terhadap investasi di perusahaan. Yang berikut, berdampak terhadap biaya-biaya yang ada. Terus pengolahan data sangat mudah dengan menggunakan statistik. Next. Yang berikut, prinsip Six Sigma. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Sigma harus berhasil memaksimalkan manfaat bagi konsumen. Oleh karena itu, bisnis yang berusaha menggunakan metode Six Sigma harus memahami konsumennya dengan baik dan mengetahui apa yang memuaskan mereka, karena pelanggan itu adalah raja. Terus yang kedua, mengukur value stream dan mengidentifikasi masalah. Data harus dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Dan itu adalah untuk mengimplementasi Six Sigma yang efektif. Dan itu juga penting untuk menentukan tujuan yang jelas agar pengumpulan data dapat dilakukan dengan tepat. Next. Yang berikut, proses eliminasi. Setelah masalah ditemukan, lakukan perubahan untuk mengurangi aktivitas atau proses yang tidak memberikan manfaat bagi produk akhir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses dengan membuatnya lebih lancar. Terus yang keempat, partisipasi semua pihak. Libatkan para stakeholder atau permasalahan dan penyelesaiannya dapat diidentifikasi secara maksimal. Six Sigma dapat berdampak besar bagi perusahaan, dan oleh karena itu semua orang yang terlibat harus benar-benar memahami konsep aplikasinya dalam bisnis untuk mengurangi risiko kegagalan proses. Let's move on to Ardini. Thank you. Oke, selanjutnya, thanks to Angela. Ekosistem yang fleksibel dan responsif. Dalam konsep Six Sigma, segala bentuk inefisiensi atau pemborosan harus disingkirkan. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun budaya perusahaan yang fleksibel dan responsif, khususnya dalam melakukan perubahan dalam prosedur agar lebih efektif. Nah, pihak pelaksanaan Six Sigma. Menurut Bru, pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Six Sigma yaitu pertama ada executive leader, kedua champions, ketiga master black belt, dan keempat black belt. Nah, executive leader yaitu pimpinan puncak perusahaan yang komit untuk mewujudkan Six Sigma, memulai dan memasyarakatkan di seluruh bagian, divisi, departemen, dan cabang-cabang perusahaan. Selanjutnya, champions menyatu dengan proses pelaksanaan proyek. Para anggotanya berasal dari kalangan direktur dan manajer. Bertanggung jawab terhadap aktivitas proyek sehari-hari. Wajib melaporkan perkembangan hasil kepada executive leader sembari mendukung tim pelaksana.
perhatian dan kemampuannya pada penyempurnaan proses. Black Belt adalah tulang punggung budaya dan pusat keberhasilan Six Sigma. Mereka adalah orang-orang yang memimpin proyek perbaikan kinerja perusahaan, dilatih untuk menemukan masalah, penyebab, beserta penyelesaiannya. Black Belt bertugas mengubah teori ke dalam tindakan, wajib memilah-milah data dan secara kuantitatif menunjukkan faktor-faktor potensial yang menimbulkan masalah produktivitas serta profitabilitas. Let's move to Oke, selanjutnya yaitu tahap DMAIC. Dalam tahap DMAIC ini terdapat tahap yang dilakukan pada Six Sigma, yaitu metode DMAIC. Nah, berikut tahap DMAIC. Yang pertama yaitu tahap define. Pada tahap ini kita harus menetapkan tujuan dari kegiatan perbaikan Six Sigma. Pada tahap ini juga kita akan menyelesaikan permasalahan, biaya, manfaat, dan dampak terhadap pelanggan atau customer. Yang kedua, pada tahap yang kedua ini measure. Artinya tahap measure. Artinya tahap pengukurannya itu menganalisa kondisi yang terjadi serta mengukur performa kinerja sebelum melakukan perbaikan. Nah, pada tahap ini menggunakan acuan critical to process atau CTP serta menghitung DPO atau defect per opportunities atau DPMO, defect per million opportunities, dan sigma level. Next. Nah, dalam tahap DMAIC ini ada rumusnya, yaitu rumus DPMO sama dengan DPO kali 1 juta sama dengan D bagi U kali O kali 1 juta, di mana D adalah jumlah defek atau produk cacat, U sama dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian O itu adalah opportunities of defect per unit atau jumlah kesempatan yang mengakibatkan produk cacat. Nah, contohnya adalah dalam suatu unit produk terdapat 10 daerah potensi yang dapat mengakibatkan cacat defek. Nah, jumlah input yang dimasukkan dalam proses adalah 800 unit dengan 6 produk cacat. Tentukanlah DPMO. Nah, di sini maaf karena tidak tercatat. Di sini DPMO sama dengan 6 bagi 800 kali 10 dikali 1 juta sama dengan hasilnya adalah 750 DPMO. Oke, pada tahap selanjutnya ini adalah tahap analisis. Nah, pada tahap ini kita akan menganalisis sistem untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk menghilangkan kesenjangan antara kinerja sistem atau proses saat ini dengan tujuan yang diinginkan. Nah, maka harus menemukan solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan root cause atau akar penyebab yang telah diidentifikasi. Selanjutnya adalah improve. Pada tahap ini kita akan melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dengan melakukan pengujian dan percobaan untuk mengoptimalkan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang dialami. Selanjutnya tahap kontrol. Nah, pada tahap ini berupa pengawasan kinerja, khususnya setelah dilakukan perbaikan agar tidak terjadi rejection atau penolakan barang karena kecacatan produksi.